Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dava Pratama Putra dengan NIM 0903-1282-32890. Saya dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Jadi di video kali ini saya bakal ngejelasin ke kalian gimana sih cara mengklasifikasikan data serta ngeprediksi suatu data baru menggunakan metode machine learning yaitu K-nearest-neighbor dan K-means. Nah, mungkin kita langsung masuk aja ke caranya. Oh ya, sebelumnya di sini saya pakai data dari kaggle.com yaitu World Happiness Report. Nah, kenapa sih saya pakai data ini? Karena data World Happiness Report ini dia itu nyediain banyak data yang sangat komprehensif tentang tingkat kebahagiaan di berbagai negara di dunia. Nah, mereka itu juga mencakup data lebih dari 150 negara, tepatnya 156 negara di dunia, yang mana memberikan gambaran yang cukup luas tentang tingkat kebahagiaan di berbagai wilayah geografis dan tingkat pembangunan ekonomi. Hal ini tuh memungkinkan kita itu buat perbandingan antara negara dan identifikasi pola serta tren global terkait kebahagiaan. Nah, laporan Worldwide Happiness Report ini juga tuh diperbarui setiap tahun, menyediakan dataset terbaru yang dapat dianalisis untuk memahami dinamika dan perubahan tingkat kebahagiaan dari waktu ke waktu. Nah, itu merupakan alasan saya kenapa sih milih data ini World Happiness Report. Gimana sih cara saya buat dapetin data ini tuh bisa kalian temuin di website kaggle.com. Nah, ntar kalian masuk ke kaggle.com, terus kalau kalian belum login itu bisa login dulu nih, karena saya udah punya akun dan udah login. Saya tinggal masuk aja ke bagian dataset. Nah, kemudian kalian cari aja data yang kalau kalian mau. Kalau saya sih saya ke all data, terus saya sortir ke bagian most vote, karena itu yang paling banyak dipakai sama orang. Nih yang saya pakai itu nih, yang World Happiness Report. Nah, karena kalian juga mungkin udah tahu caranya dapetin datanya gimana, terus alasan saya kenapa gunain data ini, mungkin kita bisa langsung masuk aja ke materi yang pertama, yaitu gimana sih cara pakai si supervisor learning ini. Yang saya pilih itu KNN atau K-nearest-neighbor. Nah, sebelum kita masuk nih ke inti materi atau inti pembelajaran pada video kali ini, sebelumnya kita harus tahu apa sih itu machine learning, apa sih itu supervised learning, apa sih itu K-nearest-neighbor. Oke, jadi machine learning itu salah satu cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan kita itu yang memungkinkan si komputer itu buat belajar dari data tanpa harus secara eksplisit diprogram. Jadi algoritma si machine learning itu tuh mereka menggunakan data untuk mengidentifikasi pola dan membuat prediksi atau keputusan. Nah, misal nih, bayangkan kayak ada yang ngajarin seorang anak mengenali jenis buah. Nah, dengan nunjukin gambar apel dan jeruk beserta namanya, anak itu tuh bakal belajar membedakan keduanya. Nah, anak ini tuh bisa dipermisalin sebagai komputer dan gambar-gambar buah adalah data yang digunakan untuk mengajari komputer gitu. Selanjutnya buat metode supervised learning itu tuh simpelnya itu jenis machine learning di mana model dilatih menggunakan data yang sudah dilabeli atau data di input memiliki output yang diketahui. Tujuannya itu buat kita tuh membuat suatu prediksi berdasarkan pola dalam data. Nah, mungkin kalian masih bingung nih. Aku buat permisalan aja. Misal nih, ada kalian tuh ngasih anak daftar angka dan ngasih tahu mereka mana yang ganjil terus mana yang genap. Nah, dengan pola ini anak-anak itu tuh bakal bisa nentuin apakah angka baru yang bakal kalian kasih selanjutnya itu termasuk bilangan genap atau bilangan ganjil. Nah, itu supervised learning. Nah, mungkin kita langsung masuk aja ke materi yang pertama, yaitu K-nearest-neighbor atau tetangga terdekat. Nah, seperti namanya, K-nearest-neighbor ini tuh salah satu algoritma dalam machine learning yang digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. KNN ini tuh bekerja dengan cara mencari sejumlah data terdekat berdasarkan jarak tertentu. Nah, dari data yang ingin diprediksi, kemudian menentukan kelas dan nilai prediksi berdasarkan mayoritas atau rata-rata dari data tetangganya. Misal nih, bayangin tuh kalian tuh sedang berdiri di tengah sekumpulan orang yang memakai berbagai warna baju. Nah, ketika ada orang nanya, kamu berasal dari kelompok baju apa nih? Nah, kalian tuh bisa ngelihat warna baju orang-orang di sekitar kalian. Jika mayoritas orang di sekitar kalian memakai baju merah, berarti kalian tuh bakal dianggap
berasal dari kelompok baju merah. Nah, proses itu tuh sangat mirip dengan cara kerja si KNN ini, di mana keputusan didasarkan pada kemiripan atau similarity dengan data-data tetangga terdekat. Mungkin kita langsung masuk aja ke gimana sih cara ngelakuin metode si KNN ini. Nah, pertama kita langsung buka aja Google Colab. Terus kalian pastiin dulu nih, sudah import modul-modul yang diperlukan kayak import SYS, matplotlib, terus ada ini. Nah, itu pastiin kalian ini udah harus ada semua karena ini tuh yang memungkinkan kalian tuh nantinya bakal ngegambar suatu diagram gitu. Nah, terus kalian tuh selanjutnya tuh kalian bakal nyiapin suatu data atau ya data yang udah kalian ambil. Nih kalau saya ngambil dari sini udah saya klasifikasiin. Ini udah saya rapiin datanya. Nah, jadi yang bakal saya pakai itu GDP per kapita atau pendapatan rata-rata suatu negara sama health life expectancy atau hidup sehat lah. Nah, terus skornya itu tuh bakal menentukan kelasnya. Di sini skor yang lebih besar dari 5 itu bakal dianggap bahagia dan skor yang lebih kecil dari 5 itu bakal dianggap tidak bahagia. Nah, lanjut. Kemudian, data disusun dalam pasangan fitur X, Y menggunakan fungsi zip. Nah, ini bakal menghasilkan dataset dengan koordinat dengan fitur-fitur tersebut. Jadi ini nantinya bakal dipasangin kayak data X sama Y ini bakal dipasangin kayak X pertama 1,340, 0,685 dan seterusnya begitu. Nah, lanjut. Nah, kita bakal nentuin nilai K, yaitu jumlah tetangga terdekat yang akan digunakan untuk klasifikasi. Nah, pada kode yang saya buat, nilai K yang saya buat di sini itu adalah 1, alias prediksi kelas akan bergantung pada satu tetangga terdekat gitu. Nah, selanjutnya kita masukkan data baru. Di sini saya memasukkan data untuk memprediksi negara Turki ini termasuk ke dalam kelompok mana, masuk ke dalam kelas mana, apakah dia masuk ke dalam kelas bahagia ataupun tidak bahagia. Nah, kemudian KNN itu bakal ngitung jarak antara data baru dan semua titik data yang ada menggunakan metrik jarak. Nah, setelah jarak itu, algoritma akan mengambil nilai K terdekat berdasarkan jarak terpendek dan algoritma menentukan kelas data yang baru. Nah, pada kode yang saya buat, seperti yang kalian lihat, negara Turki ini diprediksi sebagai kelas 0 atau kelas bahagia, di mana kita bisa membuat kode seperti ini, prediction sama dengan karena ada predicting point, ini bakal nentuin kelas baru dia. Nah, di sini saya akan menggunakan grafik ataupun diagram Cartesius untuk memvisualisasikan data asli, data baru dan data hasil klasik. Nah, titik asli itu diberi warna berbeda. Warna biru itu untuk bahagia, kelas sama dengan 0, dan warna kuning itu untuk kelas 1 atau kelas yang tidak bahagia. Nah, selanjutnya warna hijau itu menunjukkan warna titik baru atau warna si negara Turki ini nantinya. Lanjut, kita menambahkan label untuk titik-titik data baru dengan menandakan kalau si titik baru itu namanya new point 1 dengan kelas prediction-nya 0. Nah, bisa kita langsung running aja. Nah, di sini saya menggunakan plt.savepic, yang mana dia nanti munculnya akan berupa gambar PNG seperti ini. Bisa kalian lihat. Nah, di sini dia nanti terbentuk new point 1 kelas 0, seperti yang udah kita harapin kan. Nah, lanjut kita masuk mungkin ke simulasinya aja. Nah, di simulasi ini seperti yang kalian lihat, semuanya itu masih terlihat sama, tidak ada yang berbeda satupun kecuali data barunya, data baru yang akan kalian input. Nah, di sini saya ingin memprediksi nilai Malaysia. Coba kita cari di sini Malaysia. Nah, di sini Malaysia memiliki GDP 1,221 dan healthy life itu 0,75. Di sini saya masukkan nih Malaysia. 1,171 untuk healthy life Malaysia. Kemudian sintaksnya masih sama, kecuali di sini warnanya saya bedakan agar terlihat perbedaan antara tadi codingan yang pertama dengan codingan yang kedua. Di mana sih letak perbedaannya? Oke, kita running aja mungkin. Nah, di sini terlihat kalau negara Malaysia itu tuh masuk ke dalam kelas yang bahagia, karena dia masuk di karena si KNN ini menghitung kalau si
si Malaysia ini paling dekat tetangganya dengan si poin-poin biru atau dengan si titik-titik biru. Nah, data ketiga ini kemungkinan masih sama. Seperti yang bisa kalian lihat. Bisa kalian lihat juga nih. Untuk negara Togo prediksinya, mungkin kita bisa skip aja. Nah, kita langsung skip masuk ke data yang keempat, codingan yang keempat. Nah, di sini saya buat sendiri, buat simulasi atau buat titik baru. Di sini saya memasukkan titik X-nya 0,4 dan titik Y 0,25. Kenapa saya masukkan 0,4 sama 0,25? Karena pada titik-titik ini tuh, dia tuh bakal terletak di sini nih, di dekat bagian sini. Nah, sebenarnya dia itu paling dekat sama yang warna biru. Tetapi karena di sini dia tergantung dengan dua tetangganya, maka dia akan melihat ke jarak yang lain, di manakah dua tetangga terdekatnya ini. Nah, di sini terlihat kalau ada dua titik kuning itu berdekatan dengan titik yang nantinya akan saya buat. Sedangkan biru yang satu lagi itu malah sedikit berjauhan. Nah, kita di sini bisa lihat hasilnya. Nah, seperti yang bisa kalian lihat. Masuk ke kelas 0. Oke, mungkin setelah percobaan tadi dan juga simulasi, mungkin segitu saja penjelasan KNN dari saya. Mungkin kita bisa langsung masuk ke materi selanjutnya, di mana Cummins. Cummins ini termasuk ke dalam metode machine learning, yaitu ke dalam kelompok unsupervised learning atau tidak berurutan. Nah, jadi unsupervised learning ini adalah jenis machine learning di mana model itu bekerja dengan data yang tidak dilabeli, atau model ini tuh mencoba menemukan struktur atau pola tersembunyi di dalam data, seperti mengumpulkan data ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Nah, mungkin kalian masih bingung, saya buat permisalan lagi di sini. Bayangkan, kalian itu tuh memberikan sekeranjang buah kepada seorang anak tanpa memberitahu nama buah atau jenisnya. Nah, anak tersebut tuh bakal mencoba mengelompokkan buah berdasarkan kesamaan warna, ukuran, atau bentuk meskipun tidak tahu nama buahnya. Nah, ini tuh merupakan permisalan yang sangat sesuai buat bisa tahu apa sih itu unsupervised learning. Nah, mungkin kita langsung masuk aja ke Cummins. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih itu Cummins? Secara teknis, Cummins itu adalah salah satu algoritma unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam sejumlah kelompok atau klaster berdasarkan kemiripan antar data. Algoritma ini bertujuan untuk meminimalkan variabilitas antar data dalam setiap kelompok intra-cluster variance, sekaligus memaksimalkan perbedaan antara kelompok-kelompok tersebut. Prosesnya melibatkan iterasi yang mencakup inisialisasi, pusat cluster, pengelompokan data berdasarkan jarak Euclidean terdekat, dan pembaruan posisi sentroid hingga tercapainya stabilitas atau konvergensi. Algoritma ini tuh sangat populer karena kesederhanaannya dan efisiensinya. Nah, mungkin kalian masih bingung karena banyak istilah-istilah baru. Nah, coba bayangin nih, kalian itu berada di taman bermain dengan banyak anak-anak yang membawa layang-layang berwarna beda. Nah, anak ini tuh pengen mengelompokkan, kalian tuh pengen mengelompokkan anak-anak ini tuh berdasarkan warna layang-layang mereka. Langkah pertama adalah memilih beberapa warna sebagai perwakilan awal, misal ada warna merah, biru, ataupun hijau. Kemudian, kalian tuh bakal meminta setiap anak buat berdiri di dekat warna yang paling mirip dengan layang-layangnya. Setelah itu, Anda bisa melihat posisi rata-rata setiap kelompok anak-anak dan meminta mereka untuk bergerak mendekati rata-rata tersebut. Proses ini terus berulang hingga semua anak berada di kelompok yang benar-benar mencerminkan warna layang-layang mereka. Dalam analogi ini, kelompok anak-anak adalah cluster. Warna yang dipilih adalah centroid, dan langkah-langkah pengelompokan serta pembaruan posisi mencerminkan prinsip kerja dari Cummins. Nah, mungkin kita langsung masuk aja ke gimana sih cara kita mengelompokkan atau mengklasifikasikan data menggunakan Cummins ini. Mungkin kita langsung masuk aja ke gimana sih cara ngelakuin atau ngebuat si klasifikasi atau menentukan kelas menggunakan metode Cummins ini. Nah, pertama kali seperti biasa kalian harus masukin modul-modul ini nih. Karena kalau enggak, codingan kalian nggak bakal berjalan. Kemudian kalian juga harus masukin datanya, atau kalian bisa import langsung datanya dari Drive gitu. Kemudian kalian bisa gabungkan kedua data tersebut menggunakan pasangan koordinat X menggunakan fungsi Z untuk mempermudah analisis. Gitu. Nah, selanjutnya, kalian tuh tinggal menggunakan metode elbow untuk menentukan jumlah cluster yang optimal. Nah, caranya gimana sih? Caranya itu kalian yang pertama harus nentuin rentang jumlah cluster yang akan diuji dalam kode. Nah, kayak yang di sini, itu totalnya itu masing-masing ada 156 data. Jadi, range yang masuk akal di sini adalah 1 sampai 157, seperti yang sudah saya tuliskan pada kode. Nah, untuk setiap jumlah cluster dalam data tersebut, bakal ngejalanin algoritma Cummins dengan jumlah cluster tertentu, terus hitung interior total jarak kuadrat antara setiap titik data dengan
centroid cluster terdekat. Nah, kemudian simpan nilai interior untuk setiap jumlah cluster, terus plot hasil interior terhadap jumlah cluster itu. Kayak ini nih. Nah, clusternya itu masih I karena kita di sini masih mencari cluster yang paling optimal buat K-min sini, buat kita nentuin si K-min sini. Ini kodenya bisa kalian lihat sendiri. Nah, yang mana nanti hasilnya itu bakal seperti ini nih. Nih, nanti dia bakal grafik elbow ini akan menunjukkan penurunan interior yang signifikan pada awal. Seperti yang bisa kalian dari 40 itu tiba-tiba data keduanya tuh menjadi ke arah 10. Lalu melambat setelah titik tertentu. Nah, titik tekukan pada grafik disebut elbow dan menunjukkan jumlah cluster optimal K. Misalnya, jika grafik membentuk tekukan pada K sama dengan 2, maka jumlah cluster optimal adalah 2. Nah, seperti yang kita lihat di sini, K itu membentuk tekukan pada K sama dengan 2, number of clusternya. Maka cluster yang optimal yang bakal kita ambil itu adalah 2. Nah, selanjutnya, kita tuh bakal menentukan dan melatih model commit-nya dengan jumlah cluster yang optimal. Nah, di sini kita tuh memilih jumlah cluster optimal yang diperoleh dari elbow method tadi, misal K sama dengan 2 berdasarkan kode kedua. Jalankan algoritma K-means dengan jumlah cluster tersebut. K-means N cluster sama dengan 2. Nah, ini K-min N cluster sama dengan 2. Terus kita latih juga model itu menggunakan fungsi zip dan menggunakan data x, y. Nah, selanjutnya kita tinggal memvisualisasikan saja dengan menggunakan PLT scatter untuk membuat diagram bencar. Dan untuk mewarnai setiap titik berdasarkan cluster, tinggal tambahin label sumbu, misalkan GDP per kapita dan healthy life expectancy itu, dan judul grafik misalnya, yaitu ada World Happiness Record. Nah, terus kita tinggal tampilkan grafik menggunakan PLT show gitu. Ini dia hasilnya. Nah, nanti itu bakal terbagi seperti ini. Warna ungu untuk menunjukkan data tingkat kebahagiaan atau data negara-negara yang bahagia, dan yang kuning ini menunjukkan negara-negara yang tidak bahagia. Jadi di K-min sini itu kita cuma bakal mengklasifikasikan saja atau membentuk suatu kelas berdasarkan kemiripan. Segala kemiripan yang ada di dalam data tersebut gitu. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya atau penjelasan mengenai K-means dan KNN dari saya. Saya Dava Pratama Putra, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.